Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Welcome back to my channel. Ya, kembali lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini, video kita kali ini akan membahas mengenai pronouns. Ya, materi pelajaran kelas 10 bahasa Inggris yang ada di semester pertama. Kenapa saya bahas mengenai pronouns? Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan soal pronouns kepada murid-murid saya dan mereka masih memiliki kebingungan nih bagaimana menjawab pertanyaan seputar pronouns. Ya, karena itu saya akan coba sedikit lagi membahas mengenai pronouns untuk mengingat kembali bahwa pronouns adalah bentuk kata ganti yang cukup sederhana sebenarnya. Oke, what do you think? Ready? Are you ready? Let's go! Oke guys, ya pembahasan kita kali ini saya ambil dari pembahasan buku paket bahasa Inggris kelas 10, ya buku dari Kemendikbud edisi revisi 2017. Nah, halamannya itu ada di halaman 11. Grammar review. Oke. Nah, kita lihat yuk ya bagaimana teorinya mengenai pronouns ini. Ya, in bahasa means kata ganti, oke. In self-introductions and also in other communications activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Oke, ingat ya. Ada kata-kata yang bisa di-note di situ, yang bisa di-bold di situ ya. Kita lihat yuk ya, bahwa disebutkan dalam perkenalan diri sendiri dan juga komunikasi lainnya ya, kegiatan berkomunikasi, berdialog ya. Pronouns atau kata ganti ini sering kali digunakan untuk menghilangkan pengulangan yang tidak penting. Oke. Menghilangkan pengulangan yang tidak penting. Prevent unimportant pengulangan. Pengulangan apa? Ya pengulangan kata subjek ataupun objek. Ya, kita lihat berikutnya. Secara teori, pronouns is a word that takes the place as a noun. Take a place of a noun. Such as I, you, me, it, they, we, she, him, and us. Jadi kalau dilihat dari teorinya bahwa pronouns adalah merupakan sebuah kata yang mengambil tempat untuk mengambil tempat kata benda ya. Take the place of noun. Jadi mengambil tempat kata benda. Seperti contohnya tadi ada saya, kamu, ya, mereka, kemudian kita, dia laki-laki, dia perempuan dan seterusnya. Nah, di sini di tabel bawah ya, bagian bawah kali ini sudah dipilah-pilah nih. Dia bilang begini, there are several types of pronouns. Subjective, objective, possessive adjectives, and possessive pronouns. Jadi di sini udah dipilah-pilah ya guys, ya gampang sekali untuk memahaminya. Ada yang berposisi, kata tersebut berposisi sebagai subjective pronouns. Ya kata ganti orang pertama atau kata ganti pelaku utama. Itu subjektif ya. Kemudian objective pronoun. Yang kata-kata ini menempati posisi sebagai penerima perlakuan dari si subjek ya, namanya juga udah objek ya, penerima perlakuan dari si subjek. Kemudian ada possessive adjective ya, di situ disebutkan bahwa artinya adalah kata ganti sifat ya, kata ganti sifat, kata sifat yang posesif. Oke, kata sifat yang posesif ya. Contohnya seperti my, your, his, hers, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada possessive pronouns, kata ganti kepemilikan. Ya, contoh di situ ada mine, yours, his,
hers, ya, ours, theirs, dan its. Nah, kalau gitu apa sih perbedaan antara possessive adjective dan juga possessive pronouns? Nah, kalau dilihat dalam kalimat, kalian bisa sangat jelas membedakannya. Kalau possessive adjective, setelah kata possessive adjective tersebut, seperti contohnya my, maka harus diikuti dengan objek lainnya. Contohnya, my book, oke, your phone, oke, his pen. Oke ya, jelas ya. Jadi setelah kata ini harus diikuti dengan kata benda lainnya. Sedangkan possessive pronouns, kita tidak perlu lagi menambahkan kata benda di belakangnya. Karena sudah jelas bahwa kata tersebut memiliki makna menggantikan, ya, kepemilikan. Contohnya, this is my phone, kita ganti dengan this is mine. Itu punya saya. Oke, that is yours. Itu punyanya kamu. Oke, bisa membedakan antara possessive adjective dan juga possessive pronouns. Ya, saya ulangi bahwa possessive adjective harus ditambahkan dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun tidak perlu ditambahkan lagi dengan kata benda. Oke, kita akan lihat contoh kalimat. Yuk. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. The word Alia is repeated too often and makes the sentence not interesting. To make the sentence better, we can replace Alia with pronouns. Oke guys, kalimat yang saya bacakan tadi banyak sekali mengulang kata Alia sehingga membuat kalimat itu tidak menarik sama sekali. Nah, kita akan coba membuat kalimat itu menjadi lebih baik dengan merubah kata Alia menggunakan bentuk pronouns. Maka kalimatnya akan seperti ini. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, kalian bisa lihat kan, kata Alia yang tadi diulang berkali-kali bisa digantikan dengan pronouns sehingga kalimat tersebut menjadi lebih menarik untuk didengar. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi pronouns yang ada di buku pelajaran kita ya kelas 10 semester pertama. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikan materi ini dengan lebih baik lagi untuk membuat kalimat ataupun nantinya memperkenalkan diri sendiri. Oke? Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, share, and subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya. Bye.